dia cerita semua, menceritakan tentang dia semua. 40 hari itu adalah kalau kita hitung, itu masuk dalam kelas ya, minimal itu 8 jam. Tuhan Yesus berkali-kali mengajar mereka, kemudian menyiapkan mereka menuliskan Injil semua itu. Kan itu dari situ kan 40 hari itu kan. Nanti menuliskan Matius, Markus itu dari situ semua. Orang-orang yang tahu cerita tentang dia. 40 hari itu dia kursus singkat yang padat. Jadi 3,5 tahun itu diringkas oleh Tuhan Yesus 40 hari. Dan dia ceritakan kembali dari awal semua cerita tentang dirinya, bagaimana kerajaan dibangun, bagaimana dia kemudian memilih Yusuf kemudian melalui dia Mesir ditolong, dan kemudian Musa dipilih oleh Tuhan. Terus bangsa Israel kemudian dari 12 anak Yakub itu keluar menjadi bangsa ini, dari bangsa budak. Perhatikan, dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian kemerdekaan. Ya, itu ciri semua. Ini menceritakan siapa semua? Bagaimana aku menyertai mereka, bagaimana aku menjadi tiang awan dan tiang api, bagaimana aku menjadi Allah yang selalu memberikan kau makan dan minum tiap hari, yang tidak pernah kau usahakan apapun. Bagaimana aku menjaga baju, pakaian, dan aku menjaga engkau sampai masuk tanah perjanjian. Dan selama 40 tahun itu Tuhan mengatakan, aku menjaga kamu dengan 10 mujizat yang tiada berhenti-hentinya dalam hidupmu selama 40 tahun. Saudara, itu tiang awan tiang api tidak pernah padam sedetik pun menyertai bangsa ini. Makan dan minum tidak pernah telat dalam hidup mereka. Tapi saya tanya, apakah mereka berterima kasih? Apakah mereka, oh puji Tuhan? Nah kalau gitu sudah nggak 40 tahun, 40 hari sudah sampai. Harusnya 40 hari. Kenapa jadi 40 tahun? Saya tanya, kenapa hidup saya seperti ini? Karena kamu selama bertahun-tahun tidak mau taat pada Tuhan, sehingga hidupmu berputar-putar terus seperti di padang belantara. Kalau kamu taat, ya Tuhan aku mau taat. Kalau engkau minta aku kudus, aku akan kudus. Engkau minta aku taat. Maka saudara, nggak sampai 40 tahun kita mulai perjanjian Tuhan. Dan di situ kita melihat orang-orang mendapatkan berkat semuanya itu bukan semakin terbuka hatinya, bukan semakin mengerti. Kenapa saudara? Karena belum ada Mesias di sana. Nah ini rahasianya saudara. Belum ada penggenapannya di sana. Belum ada kekuatan yang roh Tuhan akan dicurahkan di sana dan menyertai bangsa itu siang dan malam dalam hati mereka. Bait suci bukan di luar tapi di dalam. Nah, setelah itu rumus semua yang ada itu adalah digenapi di dalam Yesus waktu datang. Dan itu diceritakan oleh Lukas, Dr. Lukas. Jadi dia tahu betul-betul apa yang dia tuliskan dalam kitab Injil itu, dan bagaimana dia tuliskan, dan dia melihat bagaimana Roh Kudus itu mendirikan kerajaan Allah di dalam gereja Tuhan. Nah ini intinya saudara. Waktu Roh Kudus bekerja, dan siapa yang ditinggikan, siapa yang diperintahkan. Nah saudara perhatikan, teliti. Mulai dari kesaksian khotbah daripada Petrus, kemudian kesaksian dan khotbah daripada Stefanus sebelum dia mati. Saudara perhatikan baik-baik siapa yang diperintahkan di sana. Inti iman, inti berita, inti daripada sukacita, inti daripada kekuatan yang mereka sampaikan itu siapa sebenarnya? Yesus semua. Harusnya nggak capek-capek mereka. Para rasul itu luar biasa, dan juga para profesor itu kan sampai 40 tahun. Ada satu buku Abraham Pam, tidak saya bawa. Serinya udah seri tentang silsilah Tuhan Yesus. Saudara baca itu, terkagum-kagum kita. Ribuan tahun itu silsilah Tuhan Yesus dari Adam itu masih ketelisik, masih bisa dicermati, masih bisa dilihat jalan. Saya ingin tanya, di sini siapa yang ingat 7 turunan di atasnya? Ayo, 7 turunan di atasnya siapa? Mama saya siapa, emak saya siapa, mak kong saya siapa, mak kong saya siapa, mak kong saya siapa? Maknya mak saya siapa, mama saya siapa? Ingat nggak? Tuhan Yesus lahir, silsilahnya itu ada. Dan setelah itu Yerusalem dihapus oleh Tuhan, dan sudah tidak pakai silsilah di dalam KTP, KSK nggak perlu. Kenapa? Karena silsilah diganti dengan kitab kehidupan yang tidak ditulis oleh catatan sipil atau kota mati. Enggak, ditulis oleh apa? Darahnya dia.
Dan kita menjadi punya kantor kelurahan baru di surga. Bukan kantor di gereja loh ya. Oh baptisan itu bukan, baptisan juga nyelarakan. Ya. Nah saudara, kalau kita tahu apa yang dikerjakan 40 hari adalah seluruh cerita tentang dirinya dia, bagaimana dia ada, bagaimana dia menggenapi, dan bagaimana kan nanti kerajaannya akan dibangun di sana. Dan bagaimana gereja nanti bekerja dengan luar biasa, menjunjung tinggi nama Yesus. Dan barulah semua orang datang yang percaya pada dia. Jadi saudara, kalau saudara junjung tinggi nama gerejamu, gedung gerejamu, setan yang datang. Orang-orang yang egois datang dalam gereja. Karena itu tidak pernah diminta oleh Tuhan. Terakhir, sebelum kita masuk ya, terakhir. Yohanes 12. Ini ayat hafalan anak-anak sekolah minggu. Saya harapkan saudara juga hafal, ya. Pernah jadi sekolah minggu kan? Ayat 32. Dari 31 saya bacakannya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, perhatikan, siapa aku? Aku Yesus Kristus, Mesias. Apabila Mesias ditinggikan di bumi, Mesias akan menarik semua orang datang kepada siapa? Kepada Mesias. Saudara, perhatikan kalimat ini. Perhatikan. Kalau saya jadi pengkhotbah, saya merasa apa? Oh, saya narik orang, saya berkhotbah, ayo mari datanglah, kan gitu kan? Betul nggak? Yang dirikan, yang bikin acara siapa? Yang bikin acara khotbah dunia siapa? Ya manusia semua, kita semua kan? Oh, gereja kita gitu. Wah, kita pamerkan nama gereja kita, Gloria, dikenal orang. Terus kita baca firman Tuhan. Aku akan menarik semua orang. Aku akan buat mereka datang kepadaku. Aku, bukan kamu, bukan kamu, bukan kamu, bukan kamu, bukan kamu. Baru kita sadar, waduh, betul. Jadi selama ini kita yang maunya berusaha dengan luar biasa, menarik orang dengan apa? Bukan Yesus yang kita tinggikan, bukan. Apa yang menjadi menonjol di gereja kita? Waduh Pak, ini gereja ini luar biasa. Apa luar biasa? Aduh Pak, ramah tamahnya Pak luar biasa. Itu saksi Yehova. Mau gereja ramah tamah? Pergi saksi Yehova. Ramah tamah, bukan ramah temeh, gitu ya. Dan kalau ketemu orang, boleh Pak, saya datang dulu. Luar biasa itu. Oh, karena kebaikan luar biasa, enggak Pak? Oh, gereja itu penuh dengan diakonnya luar biasa. Enggak ada gereja punya diakonnya seperti gereja ini. Terus saya tanya, berapa diakonnya? 2 miliar. Wah, luar biasa. Orang miskin datang semua. Kenapa? Karena di gereja ada diakonnya. Betul kan? Saudara, saya tanya, yang kita tinggikan siapa? Selama kita melayani dulu, siapa sebenarnya yang kita tinggikan? Terus kita bikin persekutuan, wah, businessman fellowship. Saya tanya, siapa yang didirikan di sana? Saya didirikan, kemudian pelayan-pelayanan, siapa yang ditinggikan? Coba saya tanya, kalau kamu disinggung di sana gimana? Ah, nggak mau, saya mau keluar. Loh, kamu tinggikan siapa? Dirimu sendiri lah. Perasaanmu hilang sedikit aja udah. Kamu tinggikan siapa? Tuhan. Oh, meninggal Tuhan, nggak akan pergi kamu. Kenapa? Tuhan ajar saya. Lu kan gitu. Nggak terus sedikit, nggak bisa gitu. Loh, kamu tinggikan siapa di gereja? Kamu kan tinggikan dia, bukan perasaanmu, bukan harga dirimu, bukan kehormatanmu, bukan nama baikmu, bukan pekerjaanmu. Maka Tuhan Yesus waktu murid-murid minta ketinggian hati. Tuhan, ini loh, mamanya datang, adikmu enggak. Kamu kan mau punya kerajaan yang hebat, punya pemerintahan luar biasa. Ya paling nggak adik ini jadi apa? Jadi tangan kiri dan tangan kanan. Kolosi, Maria Ibu Yesus, seneng kolosi. Nah, ini kan saudara. Di gereja juga kadang-kadang seperti itu juga, gitu ya. Saudara harus hati-hati, karena di Surabaya ada bapak dan anak saling tuntut. Gereja-gereja luar biasa, mega church. Setelah waktu Tuhan Yesus lihat mereka, apakah kamu mampu meminum cawan?
Apa artinya cawan? Mengalami penderitaan. Murid-murid kan gaya. Oh iya kami mampu. Iya mampu setelah saya minum. Nggak tahu diri itu murid-murid itu. Karena mau kekuasaan, wah ya mau menderita gitu. Aku mau bela kamu ya, kamu nyangkali saya nanti. Nah, saudara, waktu melihat seperti itu Yesus sedih hati. Apa yang dia lakukan? Dia ambil air baskom, dia cuci kaki mereka. Kamu kekuasaan, layani seperti ini. Kamu mau dipakai Tuhan, layani seperti ini. Gereja itu seperti itu, saudara. Dan itu yang mau berubah seluruh mental yang ada dalam jiwa kita. Yang mau merubah akan kita hidup seperti Kristus. Dan waktu kita jalankan, saudara, pasti saya percaya kalau seorang pemimpin gereja melakukan itu dan mencuci kaki seperti itu dengan kerenan hati yang luar biasa, jemaatnya pasti senang. Karena itu keunikan gereja yang sejati. Tapi kalau saling wah cekik mencekik, jilat menjilat gitu kan betul, cekik mencekik, jilat menjilat, terus kemudian apa? Cakar mencakar gitu kan. Bagaimana mau jadi saksi itu? Bagaimana itu? Tapi kalau penuh kerendahan hati, wah saling mengampuni, menolong, oh ya kita bisa mengerti hati. Mari kita bersama-sama, kita terus berjuang dalam kekudusan Tuhan. Jatuh dalam dosa, oh ya saya ngerti. Nah, saudara, orang nyaman sekali sebagai orang berdosa terima itu betul-betul dia merasakan anugerah Tuhan luar biasa. Ya, oke. Nah, saudara, kita buka ya. Ini latar belakang kenapa saya ceritakan. Saudara-saudara menangkap sesuatu yang merupakan pergumulan yang begitu berat untuk melihat gereja ini ke depan, termasuk hidup kita, keluarga kita, dan pekerjaan bisnis kita. Ya, saya tidak membedakan bisnis dengan gereja dalam arti pelayanan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bedakan itu. Ya, jadi saudara kalau berbisnis, saudara tetap memakai Kristus dalam hidupmu, bukan cuma di gereja. Sehingga waktu bisnis boleh kotor-kotor sedikit, boleh nipu-nipu sedikit, ya tidak boleh. Hidup kita adalah hidup untuk Tuhan, dimanapun, di gereja, di dalam atau di luar. Ya, mengenal, menghidupi visi misi gereja Tuhan. Visi gereja sejati adalah setelah kita baca tadi, saya tanya, apa visinya gereja sebenarnya? Hah? Saya tanya, seluruh kitab suci itu bicara apa? Bicara siapa? Yesus. Jadi visi kita itu apa? Ya Yesus Kristus itu visi kita. Betul? Bukan yang lain, saudara. Ya Yesus itu loh hidup kita. Hidup saya itu hidup dia, dia hidup saya. Terus misi kita itu apa misi kita? Yesus misinya apa? Kan kembali bukan kepada kita. Yesus misinya apa? Dia misinya adalah dia memenuhi hidupnya dengan kehendak Bapanya. Dia selalu mengatakan ini kehendak Bapa. Waktu Yohanes membaptis dia, oh bagaimana aku bisa baptis kamu? Kamu kan tidak berdosa, kamu anak Allah tinggi, Allah sendiri. Bagaimana saya baptisan pertobatan, mana mungkin? Oh tak mungkin. Bahkan saya melepas sandal pun gak layak. Yohanes baptis. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Bapa mengendaki demikian, lakukan. Artinya bukan karena caramu pertobatan, bukan, tapi karena Bapa ingin aku dilantik oleh baptisan. Mengingatkan pada semua manusia bahwa seluruh kematian itu, dosa-dosa dan segala maut dan kesalahan manusia hari ini aku akan tanggung dalam baptisan. Nah itu artinya Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, tapi karena dia mengangkut dosa. Dia ditegakkan, dia disahkan. Dan waktu setelah dibaptis, ada suara ada di surga. Suara Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi dan aku berkenan kepada-Nya. Saudara, hidup Kristen cuma satu. Saya ingin berikan tahu kepada saudara. Jika saudara tidak pernah bisa terima dosa orang, saudara tidak akan bisa menjadi Kristen. Jika saudara tidak bisa menerima seperti Yesus katakan, aku di sini adalah menjadi Mesias yang menerima dosa manusia. Dan setiap orang percaya yang sudah menerima seperti aku,
Yang sudah aku terima dosanya, maka harus bisa terima dosa orang. Yang sudah aku ampuni, harus bisa mengampuni dosa orang lain. Jika tidak, kamu bukan orang Kristen. Gampang sekali. Betul? Nah, saudara, ini adalah visinya apa? Yesus mau dipenuhi dengan kehendak Bapanya. Nah, karena kita nggak bisa melakukan seperti Yesus, maka kita dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh Kristus dengan seluruh kepenuhannya. Karena hanya Kristus yang bisa memenuhi Bapanya. Dialah anak yang asli, anak yang tunggal. Kita ini anak angkat semua, bukan anak asli. Saudara, ingat baik-baik status kita. Jadi waktu kita, oh kita anak Allah yang luar biasa, sehingga kita bisa seperti Tuhan Yesus, bisa nengking setan, bisa ini semua, wah luar biasa. Siapa kamu? Siapa kita ini? Saudara, kita ini anak-anak angkat. Kita ini saudara angkat Yesus. Sehingga kita diangkat oleh Bapa bukan karena kemampuan kita, karena Yesus itu dilihat oleh Bapanya. Jadi kita punya keanakan, bukan asli. Fotokopi. Fotokopi pun kita sudah bersyukur sekali, betul nggak? Itu mahasiswa. Ngerti maksud saya? Mahasiswa itu nggak bisa buku yang hasil fotokopi, seneng. Kenapa? Sama hasilnya isinya. Puji Tuhan ya. Tapi bukan berarti mutunya itu jelek, gitu kan? Nah, setelah waktu kita tahu hal seperti ini, jadi visi kita sekarang ini, saudara harus terus melihat pada puncak seluruh iman kita. Ibrani katakan, pandanglah pada Yesus. Imanmu harus memandang Yesus. Jika kamu tanpa iman memandang Yesus, kamu tidak pernah dikenal Tuhan. Kamu terus berdosa dalam langkah. Ya, begitu kamu bisa melangkah dalam iman dan kebenaran, melihat itu semua, maka kamu baru bisa melihat kekudusan dari Tuhan. Itu semua berurutan antara iman terus kekudusan dengan persekutuan Yesus itu tidak bisa lepas. Kalau seorang tidak beriman, tidak akan mungkin ada kekudusan. Jika Tuhan tidak membuka hatinya menerima kamu, kamu tidak akan bisa menerima dengan iman yang benar. Dan ini tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa dipotong-potong. Jadi kalau sudah melakukan ini, dia pasti otomatis semua. Jadi waktu kita kenal Tuhan Yesus, saudara, tidak mungkin kita tidak ikut Tuhan Yesus. Nah mungkin. Kalau mungkin itu terjadi, nah itu sebagai anak-anak yang murtad, anak-anak yang tidak mengenal pemiliknya, seperti bangsa Israel. Ya, jadi Christ is our vision and Christ fulfillment is our mission. Jadi ini bukan milik gereja Gloria. Saudara, sekali lagi, visi misi ini bukan milik Gloria, ini milik Alkitab. Jadi rasul-rasul itu pikirannya apa? Dia pikir Yesus yang terus menjadi kekuatan dalam hidupnya. Dan apa yang dikatakan Yesus itu memenuhi hidup saya. Pengajaran dia, hidupnya, pengalaman dia, cara berpikirnya, cara mengajarnya, cara murid-murid lihat langsung tiap hari. Dan itu diceritakan oleh mereka, dan itu dihidup oleh mereka. Maka berkembanglah gereja dengan luar biasa. Kenapa? Karena hidup Kristus itu ditularkan. Nah, saudara, inilah pintunya. Jadi kalau orang kenal Yesus, itu ayat-ayat yang di bawah itu ya, Yohanes 17, orang kalau sudah kenal Yesus dan menerima dia, menerima itu arti juga percaya di dalamnya. Apa yang terjadi, saudara? Yohanes 17:3, kita mendapat hidup yang kekal. Itu engkau bagaimana? Hidup yang tidak seperti saudara rasakan hari ini. Saudara, tidak ada penderitaan, tidak ada tetesan air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada perkakuman, tidak ada kebencian orang di sana, tidak menyimpan apapun yang berbau dosa. Semua steril, betul-betul penuh sukacita. Roh Kudus itu memancar tanpa ada halangan apapun. Kita saling bersukacita, memuji-muji Tuhan, kita berangkulan, kita dengan kehangatan kasih Tuhan, dan tidak ada lagi kita menyimpan iri hati, sudah gak ada. Nah, soalnya saya tanya, oh iya Pak di surga Pak? Oh tidak. Salah kita ngomong gitu. Pak nanti di surga kan gitu, Pak sekarang gak apa-apa, iri-iri kan gak apa-apa saudara. Tidak boleh. Kalau saudara tidak punya hati seperti di surga itu di bumi, berarti saudara bukan orang percaya. Jadi surga dimulai dari kapan? Dari kita di bumi. Keputusan kita menaati Tuhan, itu keputusan kita akan diterima di sana. Jadi jangan tunggu nanti di surga aja Pak, nggak bisa. Hidup di surga itu mulai di mana? Di sini. Nah itu dikatakan sebagai datanglah
kerajaan, dikuduskan namamu, jadilah kehendak. Ya, oke, hari ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, saudara bisa tanyakan setelah acara ini. Nanti minggu depan saya berikan sekitar 15 menit untuk bertanya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan penting. Dan sementara ini kita perkenalan dulu dengan latar belakang semua buku yang ada begitu banyak, dan kemudian bukti-bukti secara eksternal, dan kemudian kita lihat hari ini bukti secara Alkitab, dan saya sudah ceritakan. Nah, saudara, sekarang saudara nikmatilah apa yang saya katakan, dan mulai kitab apa tadi? Efesus dan baca dengan seperti yang Tuhan Yesus katakan pada murid-murid yang Kleopas itu dengan temannya. Dan dia katakan seluruh kitab Nabi menceritakan aku, termasuk Perjanjian Baru. Ya, Efesus baca, Yesus di depan kita, kepenuhan Yesus di depan kita, terus baca semua. Nah, saudara, saya percaya. Nanti saya minta saudara berikan kesaksian. Hanya satu lembar ceritakan pada saya apa yang saudara dapat dari bacaan itu. Tulis kesaksian, tulis tangan dulu. Oh Pak, saya sadar Pak, Tuhan luar biasa begini segala bagaimana. Nah, tuliskan. Tapi harus baca dulu. Ya. Kalau minggu depan sudah baca Kolose selesai, itu paling 15 menit selesai. Kitab nggak terlalu panjang. Tapi kalau Kejadian sudah mampu. Ini Efesus dengan Kolose itu ya cuma berapa lembar kan? Saudara sambil masak satu pasal dulu, jangan sampai kosong. Lupa gitu, Nah, sambil itu baca, terus baca. Nah, setelah itu nikmati. Di dalamnya Yesus itu muncul keluar. Ya. Pribadi Yesus yang maha kuasa, maha kudus, yang menjadi panutan gereja, terus menjadi tiang daripada gereja semua, keselamatan kita, iman kita, kasih kita. Waktu kita lihat, oh baru kita tahu, betul nggak gereja harus mengarah ke sana? Betul nggak keluarga saya harus mengarah ke sana? Betul nggak saya harus ikut ke sana? Ya, nah itu jawaban dari saudara sendiri. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan Bapa, terima kasih.